Pernah kepikiran nggak sih, ada nggak ya sebuah kalimat yang mustahil banget salah? Maksudnya nggak peduli gimana pun kondisinya, kalimat itu bakal selalu benar. Dan gimana dengan kebalikannya? Ada nggak kalimat yang emang udah ditakdirkan buat selalu salah? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas dua pilar logika yang menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar ini. Di dunia kita yang isinya sering banget tergantung atau bisa jadi, emangnya ada ya kepastian yang mutlak? Sesuatu yang pasti 100% benar atau 100% salah? Jawabannya yang mungkin bikin kaget adalah ada. Dan hari ini kita akan buktikan bareng-bareng. Oke, kita mulai dulu dari teka-teki yang pertama. Pernyataan yang selalu benar. Di dalam dunia logika, konsep ini punya nama kerennya sendiri yaitu tautologi. Intinya gini, tautologi itu adalah sebuah pernyataan yang nggak peduli komponen-komponennya benar atau salah, hasil akhirnya udah pasti benar. Ini tuh kayak resep masakan yang dijamin anti gagal, mau bahannya beda-beda dikit, hasilnya tetap enak. Terus gimana cara kita ngenalin sebuah tautologi? Gampang, ada 3 ciri utamanya. Pertama, kalau kita lihat kolom paling akhir di tabel kebenarannya, isinya pasti benar semua. Kedua, kebenarannya itu mutlak, jadi nggak tergantung sama sekali sama nilai variabelnya. Dan yang ketiga, buktinya itu jelas dan bisa kita lihat langsung pakai tabel kebenaran. Ngomongin teori aja nggak cukup kan? Mending kita lihat langsung gimana sih keajaiban logika ini bekerja. Yuk kita coba bangun tabel kebenarannya biar makin kebayang. Oke, ayo kita bedah tabel ini bareng-barang. Pernyataannya kan P atau bukan P. Nah, simbol V yang kayak mangkok ini artinya atau. Logika atau itu simpel banget. Selama ada satu aja yang benar, maka hasilnya udah pasti benar. Oke, lihat baris pertama. Kalau P itu benar, otomatis bukan P pasti salah kan? Jadi, benar atau salah? Ya hasilnya benar. Sekarang baris kedua. Kalau P-nya salah, berarti bukan P jadi benar. Salah atau benar? Hasilnya, ya tetap benar. Lihat deh kolom terakhir itu, isinya B semua. Inilah bukti nyata tautologi yang nggak bisa diganggu-gugat. Oke, sekarang kita balik ceritanya. Kalau ada sesuatu yang udah pasti selalu benar, ya secara logika harusnya ada juga dong lawannya, sesuatu yang udah dari sananya selalu salah. Nah, inilah yang kita sebut dengan kontradiksi. Sederhananya, kontradiksi itu adalah pernyataan yang mustahil untuk jadi benar. Strukturnya sendiri udah menjamin kalau pernyataan itu bakal gagal. Ibaratnya, ini resep yang dijamin gosong setiap kali dicoba, nggak peduli bahannya sebagus apapun. Ciri-cirinya itu persis kebalikannya tautologi. Hasil akhirnya selalu dan selamanya salah. Nggak akan ada skenario apapun yang bisa bikin pernyataan ini jadi benar. Dan lagi-lagi, alat bukti andalan kita buat nunjukin ini adalah tabel kebenaran. Sekarang kita lihat langsung buktinya. Pernyataan kita kali ini adalah P dan bukan P. Simbol AND yang kayak gunung ini artinya dan. Nah, logika dan ini lebih ketat. Dia baru mau kasih hasil benar kalau dua-duanya benar. Coba lihat di baris pertama. P benar, tapi bukan P salah. Ya gagal, hasilnya salah. Di baris kedua, P salah dan bukan P benar. Gagal lagi, hasilnya tetap salah. Emang gak akan ada kondisi di mana P dan bukan P bisa sama-sama benar. Makanya kolom terakhirnya S semua. Itulah kontradiksi. Nah, kita udah kenalan nih sama si jagoan dan si antagonis dalam dunia logika. Sekarang, biar makin jelas, ayo kita taruh mereka berdua sebelahan dan lihat perbedaannya secara langsung. Ini dia inti perbedaannya, simple banget kan? Di satu sisi ada tautologi, sebuah kepastian absolut yang selalu benar. Anggap aja ini lampu hijau permanen di dunia logika. Di sisi lain ada kontradiksi, sebuah kemustahilan total yang selalu salah. Ini lampu merah yang nggak pernah padam. Jadi yang satu fungsinya membangun kebenaran, sementara yang satu lagi nunjukin adanya kesalahan mendasar dalam sebuah argumen. Tapi kita semua tahu kan, kalau di dunia nyata nggak semua hal itu hitam atau putih, selalu benar atau selalu salah. Terus gimana dong nasib sebagian besar kalimat yang kita pakai sehari-hari? Nah, kebanyakan pernyataan itu masuk ke kategori ketiga, yang namanya kontingensi. Ini adalah pernyataan yang bisa jadi benar, tapi bisa juga jadi salah. Semuanya tergantung situasi. Contohnya kalimat, jika hari ini hujan, maka jalanan basah. Kalimat ini bisa benar, bisa salah tergantung kondisinya kan? Inilah area abu-abu tempat logika kita sehari-hari beroperasi. Oke, setelah kita ngomongin semua tabel dan definisi ini, mungkin ada yang bertanya, terus kenapa semua ini penting? Apa gunanya di kehidupan nyata? Jadi, apa nih yang perlu kita ingat dari pembahasan ini? Anggap aja tautologi dan kontradiksi ini sebagai alat di kotak perkakas berpikir kita.
Tautologi itu kayak kompas yang nunjukin kebenaran hakiki. Sementara kontradiksi itu kayak alarm yang bunyi kalau ada argumen yang ngaco atau janji yang mustahil. Dan tabel kebenaran itu petanya. Paham soal ini bukan cuma buat nilai pelajaran, tapi buat mengasah cara kita berdebat, menganalisis informasi, bahkan saat bikin program komputer. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya, mulai dari hukum, sains, sampai coding. Kemampuan kita untuk membedakan mana argumen yang valid dan mana yang mustahil, itu adalah fondasi dari cara kita membangun dunia yang teratur dan masuk akal. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih pertanyaan buat Anda renungkan. Sekarang Anda udah punya alat logikanya ya. Kira-kira argumen kuat apa nih yang bisa Anda bangun? Atau sebaliknya, kesalahan logika apa yang sekarang jadi lebih jelas terlihat di sekitar Anda? Coba deh pikirkan.